alihi washabihi ajmain. Marilah bersama silaturahmi malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama beberapa bulan dari tahun yang lalu, sudah pindah tahun, kita sama-sama mengkaji bahasan tentang jalan keluar, prinsip-prinsip umum. Sepanjang yang saya ingat dan saya catat, itu semuanya sudah terbahas. Nah, terakhir kemarin itu kan jalan keluar juz 30 kalau nggak salah. Nah, setelah itu akan masuk pada jalan keluar langkah umum. Jalan keluar langkah umum. Dan nanti akan dilanjutkan dengan jalan keluar langkah khusus. Sekalipun dulu juz 5 dan juz 12 itu sudah sempat dibahas. Contoh membahas jalan keluar langkah khususnya, yakni mengambil kata tertentu berupa kata kerja yang ada pada halaman 14 dan 15. Kalau langkah umum itu mengambil kesimpulan dari seluruh kata kerja yang ada pada halaman 14 dan 15. Sebelum masuk pada langkah-langkah umum, ini kita mundur sebentar supaya tidak tercerabut dari akarnya, yakni kita pahami konsep jalan keluar itu terlebih dahulu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan jalan keluar atau istilah sehari-hari barangkali disebut sebagai problem solving. Problem solving itu juga bisa dalam pengertian decision making, pengambilan keputusan. Kita itu dari waktu ke waktu itu mesti terlibat pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu mesti atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika menghadapi situasi tertentu, lalu dilakukan pilihan. Nah, biasanya dipilih ya yang paling baik dengan ukuran atau pedoman tertentu. Jadi pengertian jalan keluar itu secara istilah sehari-hari ya mencakup pengambilan keputusan, decision making, dan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, kita lihat bagaimana konsep jalan keluar ini mencakup pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah menurut Al-Quran. Istilah jalan keluar atau terjemahan jalan keluar itu diambil dari kata makhroja. Kalau dihitung nilai angka kata makhroja, alif itu huruf ke-1, jim huruf ke-5, ro huruf ke-10, kho huruf ke-7, mim huruf ke-24. Jumlah seluruhnya adalah 47. Membahas kata makhroja, apa makna makhroja atau konsep makhroja jalan keluar ini, di sini dibahas yang pertama didasarkan dari nukilan ayat. Menurut nukilan ayatnya ada pada Quran surah 65 ayat kedua. Yang pada ayat ini terdapat kata makhroja. Ayatnya agak panjang, kemudian pada bagian akhirnya itu dinyatakan wa may yattaqillaha
yaj'allahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan atau menjadikan baginya jalan keluar, makhraja. Dan kata makhraja ini disebut hanya satu kali saja. Kalau turunan kata dari kata kharaja itu banyak. Tapi satu bentuk makhraja itu hanya disebut satu kali pada surah 65 ayat 2. Dari ayat ini itu sudah menunjukkan persyaratan bahwa jalan keluar itu akan dikaruniakan. Jadi bukan mutlak dari usaha manusia. Bukan mutlak dari usaha manusia. Tapi itu sebagai karunia. Karena dia akan menjadikan, dia akan memberikan, dia akan memilihkan. Dari kata ja'ala, ya ja'allahu. Dan dia itu, jadi dhamir dia ini adalah Allah. Jadi Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Kalau itu berupa petunjuk, maka Allah yang menunjukkan. Kalau itu menyangkut rekayasa situasi, pembentukan situasi, maka Allah yang menciptakan situasi. Kalau di situ ada manipulasi perilaku, manipulasi itu tidak dalam pengertian negatif ya, tapi satu rancangan atau kadang-kadang disebut satu rekayasa. Sebenarnya satu strategi. Ya. Maka itu Allah yang menunjukkan, itu Allah yang memberikan. Jadi strategi penyelesaian masalah itu seperti apa, situasi yang harus dihadirkan itu seperti apa, berbagai pertimbangannya. Dan itu ada persyaratan. Karena sebelumnya dikatakan bagi siapa saja. Siapa saja. Tetapi ini kata yang bergantung. Karena siapa saja itu dibatasi oleh yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Berarti ukurannya atau persyaratan pokoknya itu ketakwaan kepada Allah. Baru akan dibukakan. Nah, ini bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan akan. Sehingga tidak bisa mendahului bahwa diberikan jalan keluarnya baru bertakwa. Tapi takwa dulu yang harus diwujudkan, takwa kepada Allah yang harus diwujudkan, maka akan dibukakan. Nah, karena akan itu mesti melalui satu proses nanti akan kita lihat bahwa jalan keluar itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ya memang bisa saja prosesnya itu ada yang sangat singkat sehingga seakan-akan tiba-tiba, tapi ada yang memerlukan proses yang panjang. Ini pemahaman jalan keluar penyelesaian masalah dari telaah ayat. Ini secara ringkas. Untuk bahasan-bahasan seperti ini bisa didapatkan dari berbagai link dakwah yang lain. Ini kan sangat banyak itu, baik melalui media TV, radio atau YouTube atau apa itu. Kalau sehari mau menghabiskan waktu hanya untuk mengikuti pengajian saja ya 24 jam nggak cukup. Semua dibuka gitu. Ya, sampai penuh gitu. Yang penting dibuka di sini nggak usah dilakoni. Gitu ya. Ya, namanya ngaji pengetahuan. Ya, beda dengan kalau kami dulu waktu masih dalam binaan almarhum Pak Munadi itu, katanya yang lalu diceritakan itu oleh Pak Heru itu seperti apa. Ya karena ngajinya ngaji laku. Kalau waktu itu ngajinya itu ngaji laku. Misalnya sehingga dalam keadaan apapun itu dilakukan. Saya pernah bersama Pak Heru itu. Pak Heru hadir enggak ini ya? Belum ya? Ya saya bersama Pak Heru. Satu lagi mungkin dengan Pak Siapan. Jadi acara ngisi kajian di Lumajang itu, saya dalam keadaan diare itu. Iya, dalam keadaan ya berangkat. Diperintah itu enggak boleh bantah, ya harus berangkat. Selama perjalanan itu saya harus mampir ke masjid 5 kali.
bukan untuk sholat, untuk cari WC di masjid. Kalau cari WC di masjid kan gratis. Kalau di terminal bayar. Iya, di Lawang itu sudah berhenti. Terus di mana lagi berhenti, di Pasuruan berhenti. Pokoknya sampai tempat itu 5 masjid yang diampiri. Ya itu ditempuh. Tapi seperti itu pun nggak seberapa. Iya. Nah, ini saya biar perbandingan ini. Sebab ini yang apa itu petugas kamera woman-nya ini. Kamera woman-nya ini Mbak Ella ini kan mesti datang dari Surabaya ini. Tadi saya tanya, ke Surabaya ini acaranya kerja atau keluarga? Kedua-duanya, Pak. Ya kerja, tapi kerja kan juga untuk keluarga. Oh, pinter. So, mudah-mudahan hasilnya ngaji, pinter. Ya, datang dari Surabaya dalam keadaan sehat, tadi ada 4, nggak apa-apa. Saya itu pernah nempuh ya, saya nempuh. Saya dijadwal hari Selasa atau hari Rabu ya waktu itu. Ada pengajian rutin itu di Puslatker, Pusat Latihan Kerja Angkatan Laut di Bedali Lawang. Puslatker itu tempat pendidikan untuk apa itu Angkatan Laut yang mau mendekati masa purna, Nah, itu dilatih di situ. Di situ ada pengajian rutin. Saya dijadwal. Padahal waktu itu bersamaan 3 hari itu saya ada pelatihan di Jogja. Sehingga hari pertama saya mengikuti pelatihan di Jogja mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Setelah itu saya pamit bahwa hari kedua besok saya tidak ikut karena saya harus pulang. Jadi habis selesai pelatihan jam 5 itu saya pulang dari Jogja, dari UGM itu. Jadi lewat Surabaya, naik bis itu kan sepanjang waktu 24 jam kan ada itu Surabaya Jogja ini. Sampai Surabaya jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu ternyata bis yang ke Malang yang nggak ada. Jadi ya keleleran di terminal dulu gitu. Baru setelah subuh itu baru ada bis yang ke Malang, udah naik bis ke Malang. Jam 10 pagi itu ngisi pengajian di Lawang, di Bedali Lawang sampai duhur. Habis duhur kembali lagi langsung ke Jogja, terus ikut pelatihan lagi, ikuti pelatihan hari yang ketiga karena hari yang kedua ya sudah hilang sampai di Jogja lagi ya sudah setelah Isya. Sehingga teman saya itu heran kok ya kuat, kok ya bisa ngelakoni. Ya namanya dalam pendidikan itu begitu karena tidak boleh menolak. Jadi kalau kemarin katanya yang saya dengar Pak Heru itu pernah bukunya diinjak-injak, bukan hanya itu, pernah membawa tumpukan hasil tulisan itu dibuang terus akhirnya dipunguti satu persatu gitu. Lucu Pak Heru. Nah itu pendidikan dulu itu gitu. Tapi yang sebegitu itu tidak seberapa. Nanti kita lihat dibandingkan generasi sahabat tabiin dan tabiin. Mereka ya perjuangannya tidak sebanding dengan kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Walaupun yang saya ceritakan seperti itu ya tidak mengeluarkan darah, tidak sampai mengeluarkan darah. Tapi mereka itu kan sampai mengeluarkan darah dan memegang prinsip itu sangat kuat. Ini contoh. Jadi ini dari ayat. Jadi Yaj'al itu menunjukkan akan datang, sehingga memerlukan nanti kita lihat bahwa langkah nyata untuk menerima pemberian jalan keluar yang
top chair itu yang memang betul-betul menyelesaikan masalah itu setelah melalui perjuangan. Sekarang kita lihat bagaimana menurut telaah hak, menurut kajian huruf angka Qur'ani, Makhroja itu dari mana? Sebelum membahas makhroja, kita mundur dulu. Posisi jalan keluar itu di mana? Menurut telahan ilmu juz pribadi dengan metode hak atau tafsili i'dadi. Saya menyebutnya tafsili i'dadi. Kita lihat pada format. Dimulai dari Al-Qur'an. Nah, dimulai dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nilai angkanya 88. Al-Qur'an nilai angkanya 88. Al-Qur'an 88. Kemudian 88 ini kalau dipadat menjadi 16. Angka utuh 16 itu menunjuk pada halaman ke-16 dari juz. 16 itu menunjukkan dasar jiwa. Atau kalau ikhwan kita, teman-teman kita, saudara kita yang di Jakarta, Depok, itu menyebutnya taktis. Jadi mereka yang ngajinya pada Ustadz Lukman ya, Abdul Qohar Sumabrata, dan Ustadz siapa itu? Jenderal Lukman Saksono, karena memang itu dari kelompok pengajian tentara, termasuk Pak Basofi Sudirman segala macam itu. Nah, itu disebut taktis. Nah, di sini disebut dasar jiwa, karena 16 itu huruf to itu inti dasar. Nah, jiwa itu bagian dari kepribadiannya. Lalu dari 16 itu kalau dipilah, 16 itu menjadi 1 dan 6. Menunjuk halaman 1 sampai 6. Halaman 1 sampai 6 itu penonjolan sifat. Sehingga sifat-sifat yang dominan pada orang itu terdapat pada halaman 1 dan 16. Kemudian 16 kalau diproses, proses olah lanjut, ditambah dan dikali, itu menjadi 7 dan 6, jumlah seluruhnya 13. Nah, angka perjalanan dari 7 ke 13 ini menunjuk pada halaman 7 sampai 13. Itu wilayah kekuatan dan kelemahan. Pada halaman 7 dan 13 itulah tersebar butir-butir pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan setiap orang menurut juznya. Nah, ini semua sudah ketemu. Halaman ke-16, halaman 1 sampai 6, dan halaman 7 sampai 13. Yang belum ketemu itu halaman 14 dan 15. Dari mana ini? Halaman 14 dan 15. Ternyata 16 ini kalau ditambah 13 itu sama dengan 29. 16 kalau ditambah 13 itu 29. 29 itu adalah jumlah dari 14 dan 15. Sehingga halaman 14 dan 15 itu tersembunyi, tidak tampak langsung dari rumusan 88 sebagai nilai Al-Qur'an. 14 dan 15 karena itu dikatakan halaman misteri. Karena 14 dan 15 itu merupakan nilai dari 29, sedangkan 29 itu hasil dari 14 dan 15. 29 sendiri itu adalah huruf ke-29 itu hamzah. Hamzah itu simbol gejolak. Adanya gejolak itu menunjukkan adanya
ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu berarti di situ ada masalah, ada yang tidak beres. Karena ada goncangan, ada gejolak, ada masalah, ada sesuatu yang tidak beres, maka dibutuhkan jalan keluar, makhroja. Maka 14 dan 15 itu sebagai jalan keluar. Namun untuk sampai pada jalan keluar yang diharapkan, ini butuh keberlanjutan. Butuh keberlanjutan. Nah, itu yang dikatakan tadi, tidak tiba-tiba begitu saja. Ada proses dari gejolak menjadi jalan keluar. Karena 14 itu short dan 15 itu dot. Short itu langkah awal dan dot itu langkah nyata. Nah, langkah awal itu bisa dalam rumusan atau rencana-rencana. Yang sering terjadi, orang itu banyak terjebak hanya pada angka 14, pada rancangan, pada perencanaan, pada langkah awal. Tapi untuk melanjutkan langkah tahapan-tahapan berikutnya, itu yang sering tidak istiqomah. Atau tidak ada azam, kurang ada azam. Jadi tekad yang kuat untuk melanjutkannya. Karena dalam proses itu sering ada ya gangguan, ketemu dengan berbagai rintangan, pikiran itu bisa dikacaukan, akhirnya tidak melanjutkan proses perjalanannya. Pernah saya terangkan tentang monster-monster dalam perahu. Jadi kalau orang mengarahkan perahu itu pada tujuannya, itu pasti ada hambatan, pasti ada gangguan, ada rintangan yang bisa kembali melemahkan. Tetapi ketika diam, itu dia berada pada zona nyamannya. Zona nyamannya itu ya sudah, diam saja. Dan seolah-olah gangguan itu mengadakan perjanjian. Jadi kalau kamu diam saja, nggak menempuh tujuan, ya kamu nggak akan saya ganggu. Tapi begitu dia bergerak, berproses diri, menempuh perjalanan menuju tujuan, itu gangguan-gangguan itu muncul. Itu ibarat monster-monster dalam pikiran. Monster-monster dalam pikiran yang menghantui, yang menghalangi, berusaha melemahkan, menghilangkan harapan. Kadang-kadang orang terputus di situ. Nah, ini pentingnya memperkuat semangat atau azam. Karena itu dikatakan faida azamta fatawakal Allah. Kalau sudah berkekuatan, berkeyakinan, faida azamta, sudah ada azam, nah sudah, itu harus ditempuh. Itu ditempuh dengan tawakal. Nah, tidak harus berhasil. Karena keberhasilan itu nanti makhrojanya itu bisa jadi seperti yang kita harapkan, bisa jadi tidak. Tapi kalau Allah yang memberikan, pasti itu bernilai kebaikan dan sifatnya tepat guna. Kalau tampak itu tidak berguna, kebanyakan itu karena keterbatasan kita untuk melihat. Karena kita melihat dalam jangka jangka lompatan dan waktu yang pendek, sedangkan Allah memberikan itu dengan ukuran kebermanfaat pada jangka panjang. Nah, sesuatu yang dilihat tidak bermanfaat dalam jangka pendek, itu bisa saja itu ternyata bermanfaat pada jangka panjangnya dan dengan kemanfaatan yang lebih besar. Ini yang biasanya orang tidak mudah menerima dan tidak sabar menghadapinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini gambar orang, ini saya sisihkan dulu. Ya. 29 itu adalah hamzah. Hamzah itu gejolak. Gejolak itu menunjukkan ada masalah.
Hingga dibutuhkan jalan keluar atau makhroja. Nah, tadi ini tidak saya tuliskan sakalnya ya, harokatnya. Nah, makhroja itu 47. Makhroja itu 47. Padatannya menjadi 11, menunjukkan kesetimbangan. Jadi ciri kita itu sampai pada penyelesaian masalah, pengambilan keputusan yang benar, penyelesaian masalah yang tuntas, tidak menimbulkan masalah baru, tidak menimbulkan gejolak-gejolak baru, memberikan kesetimbangan pada sisi pribadi, lingkungan maupun situasi, itu cirinya ketika diperoleh kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu berarti dirasa itu juga tidak bergejolak, di hati itu menimbulkan ketenangan, namanya setimbang. Yang setimbang itu kalau timbangan itu tenang, itu namanya setimbang. Tetapi kalau ada yang berat sebelah itu mesti gejolak. Di miring ke kiri karena lebih berat, lalu diambil bagian yang kiri, jatuh yang ke kanan, diambil lagi jatuh ke kiri. Ini terus bergejolak, tidak sampai pada titik kesetimbangan. Jadi setimbang itu nanti akan tenang. Itu yang disebut posisi mutmainnah. Posisi mutmainnah itu sebagai langkah awal untuk menempuh tahapan-tahapan berikutnya. Nah, karena pengertian makhroja, jalan keluar itu ditunjukkan pada pencapaian kesetimbangan, kesetimbangan pada diri, kesetimbangan di luar diri, kesetimbangan pada lingkungan, kesetimbangan secara kesemestaan lebih jauh. Karena itu 29 itu juga disetimbangkan. Karena makhroja ukurannya kesetimbangan, sedangkan gejolak itu bertentangan, itu merupakan anti kesetimbangan, maka gejolak ini perlu ditekan sehingga menjadi setimbang. Penekanan itu artinya harus dihadapi gejolak itu. Gejolak itu dihadapi. Bukan dengan model upaya penyelesaian masalah yang semu, itu dengan menghibur diri. Orang Jawa menyebutkan nyelamur, dinyelamurkan, dislemurno. Dislemurno. Jadi seolah-olah itu tidak ada masalah, padahal ada. Ketika dislemurkan, dialihkan pikirannya, dihibur. Itu seolah-olah tidak ada masalah. Tapi begitu selesai nanti ya muncul lagi. Itu ibarat orang sedang bermasalah, stres, terus menghibur diri. Terus rekreasi, nonton bayar atau termasuk ada yang minum-minuman keras. Itu kan upaya pengalihan, upaya nyelamurkan dalam bahasa Jawa. Diselimurkan, dialihkan, sehingga untuk sementara waktu lupa. Tapi begitu selesai, yo balik meneh masalah. Ngeluh meneh, ya stres meneh, ya depresi lagi. Karena memang penyelesaian semu. Sebagian orang menghindar, tidak menghadapinya, sehingga situasinya tidak pernah berubah. Apa ini? Ini yang kalau dalam bahasa psikologi Gestalt itu disebut lapisan impas. Impas itu ketika orang tahu ada masalah tapi tidak diselesaikan, seolah-olah tidak ada masalah. Ini ya, masalahnya tetap ada dan tidak pernah selesai. Ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan sosial itu banyak. Terus dianggap kan apa-apa nih. Padahal ya ono apa-apa. Dianggap kan apa, padahal ya tetap mikir sekali waktu itu. Ketika dalam rame-rame gitu ya nggak masalah, tapi ketika dalam tenang itu tiba-tiba orang bisa gelisah,
gelisah, merasa nggak enak, kadang merasa kosong, hampa. Ya itu bentuk-bentuknya. Tiba-tiba, atau orang psikologi biasanya mengatakan gelisah tanpa sebab. Bukan tanpa sebab, tapi penyebabnya itu tidak difahami, tidak diketahui pasti. Kok tiba-tiba merasa nggak enak, merasa gelisah, merasa kosong, merasa ada sesuatu yang kurang, tapi yang kurang itu apa enggak tahu. Rasanya ingin marah, tapi marah pada siapa itu ya nggak jelas. Yang dimarahi ya kok nggak gelem. Terus ya itu jadi bingung sendiri. Apakah pernahkah kau merasa hatimu hampa? Itu katanya lagunya siapa itu? Pernah ungu ya, ungu. Masih tetap ungu ya, belum jadi biru. Iya. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Kalau nggak salah gitu ya. Iya. Lagu nus insya Allah sing apa le ayat nyambung. Iya. Jadi inilah terjadi sinkronisasi kesetimbangan. Sinkronisasi kesetimbangan. Jadi mukhroja yang dasarnya itu harus setimbang, dikenakan pada gejolak, diselesaikan supaya gejolak itu dipres menjadi setimbang. Nah, ini terjadi sinkronisasi. Ini yang diharapkan langkah membangun penyelesaian masalah. Makhroja, jalan keluar yang setimbang itu ialah yang memiliki ciri kebaikan. Jadi hasilnya itu baik. Hasilnya itu baik. Ketika ahli surga itu ditanya, apa yang dikaruniakan Allah kepada kalian? Maka ahli surga itu menjawab, khair, kebaikan. Kebaikan. Jadi yang dilihat itu kebaikan. Jadi khair, baik, itu dalam pengertian hasilnya itu baik. Baik yang sifatnya setimbang, tidak merugikan diri dan orang lain. Menguntungkan diri, tepat guna, menguntungkan diri, dan tersedia keuntungan bagi orang lain yang mau menerima. Sifatnya tidak merugikan atau merusak. Bisa saja orang itu merasa dirusak. Seperti orang-orang kafir yang menerima kebaikan, itu mereka terganggu. Padahal kalau menerima, maka itu kebaikan. Jadi hanya tidak sampai dalam melihat, maka yang baik itu dipandang tidak baik. Tetapi ukurannya baik apabila tetap memelihara dasar kesetimbangan. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan dasar setimbang. Lihatlah berulang-ulang mana dari penjadian, dari penciptaan Allah itu yang tidak setimbang. Semuanya dalam keadaan setimbang. Nah, hasil yang baik itu diperoleh melalui laku perbuatan yang baik, bi-ihsan. Jadi kalau khair itu hasilnya, ihsan itu tindakannya. Jadi nyangkut prosesnya. Prosesnya itu juga baik. Proses baik itu karena ditempuh melalui perbuatan yang baik. Jadi kalau disebut orang yang ihsan, orang yang muhsin, itu orang yang sudah memiliki bukti nyata kebaikannya atas dasar perbuatannya sehari-hari. Atas dasar perbuatannya sehari-hari. Bahwa itu akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Itu bi-ihsan. Jadi proses dan hasilnya itu semuanya baik. Nah, bi-ihsan ini sebagaimana keteladanannya pada Rasulullah. Rasulullah itu menyelesaikan masalah diri dan masalah umat itu dengan laku perbuatan yang baik dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, uswatun hasanahnya itu pada Muhammad. Tapi Muhammad jangan dilihat dari figur saja, karena kata Muhammad itu merupakan satu rumusan. Nah, kita lihat sekarang bahwa makhroja itu bentuknya adalah mansub, bukan marfu. Kalau marfu itu langsung diangkat, orang langsung dimuliakan, diberi anugerah. Tapi kalau mansub itu lewat satu perjuangan
dalam perbuatan. Menempuh yang disebut nasob. Nasob itu payah, letih, lelah. Ada proses yang membuat orang itu payah, letih, lelah. Kan itu ada hadis yang mengatakan kan Allah tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan kepayahan, keletihan bekerja. Yang lainnya hanya mohon diampuni, tapi ada yang tidak diampuni kecuali dengan kepayahan, keletihan bekerja. Karena setiap kali orang itu letih bekerja, saat itu tanpa dia mohon ampun, Allah sudah menghapus bagian dosanya. Ya dosa-dosa yang tidak bisa diampuni, tidak akan diampuni oleh Allah hanya dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu Pak dulu sering ledek itu yang suka astagfirullah, astagfirullah. Carane ngono, manuk buter apa manuk terkuku. Bukan perkutut, yang seperti perkutut tapi lebih besar itu apa? Tekukur. Astagfirullah. Astagfirullah. Es kayak manuk ini. Iya, dosa nompo es ditempuh syukur astagfirullah, astagfirullah. Nah, kalau dosa itu karena harta ya ditempuh dengan harta, karena kurangnya kerja ya dengan kerja. Kan ini sedikit ya untuk perbandingan saja, untuk perbandingan saja. Jangan diartikan bahwa ini upaya sinkritisme mencampur adukan. Kita menghargai sebagian nilai kebaikan yang diajarkan. Buddha itu kan pernah didatangi seorang pengemis yang dia mengeluh. Mengeluhnya apa? Mengapa saya ini selalu miskin? Mengapa saya ini melarat terus-terusan? Itu kan ya karena kamu kurang pemurah. Kamu itu terlalu pelit. Kamu tidak mau bersedekah. Tidak ada yang bisa saya sedekahkan, saya tidak punya apa-apa, maka saya ngemis. Oh, bisa, kamu punya mulut, kamu bisa bersedekah, kamu bisa berbuat, berkepemurahan dengan mulutmu, dengan banyak senyum, dan memberikan kata-kata yang baik. Kamu punya tangan, kamu bisa bersedekah dengan tenaga dari tanganmu itu. Kamu bisa bersedekah dengan banyak hal yang ada pada diri kamu. Ini ringkas saja. Ini sebagai contoh. Nah, bahwa untuk kebaikan itu ada proses kelelahan yang tidak bisa dicapai dengan enak. Teladan Rasulullah. Rasulullah itu mendidik sahabat itu juga bukan dengan enak-enakan. Mendidik sahabat itu bukan dengan enakan, tapi dengan kerja keras, dengan perjuangan. Sampai berdarah-darah, mengorbankan harta dan nyawa. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini sekarang mengorbankan nyawa, tapi nyawanya orang. Repot, nggak jelas itu tampaknya. Ya. Oh, ini sebentar. Ini usro rahmat ini gimana? Kesulitan. Ya, ini kesulitan. Karena ini hanya copy paste saja itu ya. Ya, sulit. Jadi ada saat-saat sulit, ada perilaku yang membuat seorang itu berhadapan dengan kesulitan. Itu yang disebut kondisi yang memayahkan. Orang akan berhadapan dengan kesulitan. Karena itu nggak usah copy terhadap kesulitan, karena kesulitan itu bagian dari hidup. Jadi makin banyak kesulitan, itu semakin bersyukur. Karena itu merupakan perjalanan untuk mencapai hasil yang jauh lebih baik. Pokoknya kesulitan nanti usro, nanti akhirnya berakhir dengan yusro. Tapi usro terus saya nggak jelas. Kalau usro saja itu akhirnya nggak pernah lulus untuk menyelesaikan kesulitan. Bahwa usro itu telah berubah menjadi yusro, artinya orang itu sudah lulus menyelesaikan sampai pada tingkat ketemu makhroja untuk mengatasi kesulitan itu. Kalau kesulitan itu kok terus mengikuti saja, artinya belum ada usaha, upaya yang sampai pada tingkat makhroja. Kalau sudah sampai pada makhroja, usro itu sudah akan nanti berubah menjadi yusro. Apa ini?
kalau satu persoalan itu tidak selesai dengan satu cara, itu mestinya kan dicari cara lain. Tapi yang sering terjadi ya itu saja diulang-ulang. Itu saja yang diulang-ulang. Ya tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Misalnya saja, mau mengubah perilaku seseorang dengan meneriaki. Diteriaki, dimarahi, terus tidak berubah-ubah. Artinya itu tidak menyelesaikan. Tapi tetap itu diulang-ulang. Ya selamanya tidak akan pernah selesai. Ketika satu cara itu tidak bisa menyelesaikan, harusnya orang memberdayakan kreativitasnya, memikirkan cara yang lain. Nah, itu berarti tidak bisa segera dipikirkan cara yang lain. Itu untuk sampai pada usroh. Nah, karena itu di sini dibutuhkan perlu difahami, jadi supaya tidak putus asa. Jadi situasi yang di dalamnya ada kesulitan, menimbulkan rasa payah, letih, lelah, itu semuanya itu tetap bikodarin, tetap dalam ukuran. Semuanya itu sudah diukur. Si A diukur sakmene, si B diukur sakmene. Itu sudah sesuai ukurannya sendiri-sendiri. Ukurannya sendiri-sendiri. Seperti orang manusia dengan pakaiannya itu, sing awake cilik ya wis pakaiane 1,5 meter, sing awake gede 2,5 meter. Itu semua harus sudah dengan ukurannya. Persoalan juga begitu. Disesuaikan dengan tingkat kekuatan orang itu untuk menghadapi. Karena itu orang yang menghadapi kesulitan, masalah yang paling besar itu adalah para nabi. Para nabi, kemudian para sahabat, orang yang lebih baik, yang lebih kuat komitmennya terhadap agama. Tapi yang paling tinggi itu mesti para nabi. Para nabi. Nah, jadi sebagai orang biasa itu, kalau menghadapi kesulitan, supaya tidak putus asa itu, ya dikembalikan. Pastilah kesulitan yang saya hadapi itu tidak sebagaimana kesulitan yang dihadapi oleh para nabi. Karena yang paling tinggi itu nabi. Yang paling tinggi itu nabi. Nah, kesulitan itu hubungannya juga untuk membersihkan orang dari dosa. Gitu nah. Lalu prinsip pokoknya menghadapi semuanya itu harus dengan jihad. Nah ini, yang pokok ini jihadnya ini, kesungguhannya. Yang sering terjadi, orang gagal itu karena tidak ada kesungguhan. Padahal dalilnya menyatakan, Innallaha yuhibbu. Allah itu mencintai seorang hamba abdul. Ida amalakumul amal ayutina. Allah itu mencintai hamba yang apabila dia berbuat itu dengan menyempurnakannya, dengan kesungguhan supaya apa yang diperbuat itu sempurna dan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ayutinahu, itkon, sempurna, dengan kesungguhan, tidak acak-acakan, tidak asal-asalan. Nah ini jihad. Rasulullah itu teladannya itu dengan jihadnya itu. Karena kita lihat ya, 47 itu. 47 itu kalau diure itu 11 dikalikan itu 28. Coba lihat tingkat kesulitan Rasulullah. Jihadnya Rasulullah. Itu selama hidupnya beliau itu memimpin perang itu sebanyak 28 kali. Perang itu terjadi beberapa kali. Tapi perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah itu 28 kali. Nah ini perang sepisan, orang tahu, turun perang wis kalah. Belum apa-apa sudah menyerah itu kan turun perang wis kalah. Nah, itu keadaannya seperti itu. Dan Rasulullah Muhammad itu dan dasar kesetimbangan itu melahirkan angka Ahmad, sama artinya terpuji, sama artinya terpuji. Dengan
adanya kesungguhan dalam berjuang, tidak segera ingin memperoleh keenaan, sebab yang keterampilan salah satu keterampilan atau sikap yang tidak dimiliki oleh orang-orang spesialis gagal itu karena tidak mau menunda kepuasan, ingin cepat-cepat memperoleh kepuasan diri. Padahal yang namanya anugerah karunia yang besar itu kadang-kadang butuh penundaan. Banyak hal yang tidak bisa segera diperoleh begitu saja. Tapi masih nanti. Dan itu juga melalui perjuangan. Yang sifatnya melelahkan, meletihkan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Kalau itu ditempuh, jadi mau mengendalikan diri. Karena itu puasa itu kan latihan untuk mengendalikan. Nah, nanti kalau sudah waktunya, baru karunia itu bisa dinikmati. Dalam kerja itu juga gitu. Kita lihat perilaku sebagian pedagang gitu. Ingin cepat untung banyak. Jadi ada orang datang itu langsung istilahnya kalau orang misalnya menjual sesuatu karena ini kelihatannya orang dari luar kota, kemudian beli hanya satu kali saja langsung diberi harga mahal, dipukul, itu namanya apa itu? Nggak ngerti istilahnya, kok jadi lupa ya, sudah kepala 6 ini saya lali ini ya. Jadi apa itu ya aji mumpung gitu kan orang-orang yang ingin segera memperoleh keuntungan dalam waktu singkat, ingin laba yang besar, terus yaitu langsung dipukul, orang diberi harga mahal yang buat orang kaget, padahal setelah itu orang itu tidak akan pernah mau kembali lagi. Nah, pada akhirnya akan bangkrut. Berbagai bentuk penipuan itu kan orang yang tidak bisa mengendalikan diri ingin mendapatkan hasil dalam waktu cepat tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Ini tidak sesuai dengan fitrah. Nah, padahal dengan kesungguhan itulah jalan untuk hadirnya rahmat, arham. Semuanya ini angkanya 41. Usro, nasob ini 41. Apa itu? Nasob ini kan dari bentuk ini. Makhroja ini kan dinasob di fathah. Mansub itu dari nasobun itu 41. Usro itu 41, bikotarin 41, jihad, arham. Jadi kelelahan, keletihan itu kalau diimbangi dengan jihad itu sebagai jalan bagi lahirnya rahmat. Karena itu kalau Pak Munati dulu itu sering memberikan contoh, orang ingin mendapatkan duren itu ndak durennya itu langsung cemepak gitu, ndak, kan mesti harus membelah kulitnya dulu, kadang-kadang juga bisa terkena duri. Kalau nggak usah buka duren Pak di mall ya, di supermarket itu sudah ada duren yang dikemas itu, nggak usah buka kulitnya. Ya kalau gitu kan ya tetap diimbangi dengan uangnya lebih mahal, boleh uangnya itu ya pakai sorok, pakai sengsara, tetap saja. Itu hanya satu bentuk, itu bagian dari varian. Lebih hebat lagi ya kalau untuk mendapatkan durian itu lewat nyolong barang itu ya. Kesulitan, kelelahan dengan kesungguhan itu semua untuk menghadirkan rahmat. Dan ini itu satu fitrah yang tidak perlu dicemaskan, disesali atau merasa itu terjadi pada dirinya sendiri. Itu sifatnya manusiawi, itu sifat kehidupan.
Karena itu bagian dari teladan Rasulullah. Karena itu kalau Muhammad itu angkanya 86, maka 86 itu kalau dipadatkan 14. 14 itu cermin dari 41. 41 itu apa ini? 41 itu nilai kata arham, mendapat rahmat. Kenapa? Rasulullah itu tingkat rahmat yang diberikan oleh Allah itu sangat luar biasa, sangat tinggi, sangat sempurna. Karena juga sempurna kesulitannya, kepayahan, keletihannya, dan juga dengan jihadnya. Nah, karena itu nanti akan diuraikan pada pertemuan yang akan datang, itu yang disebut, ini karena belum selesai ini tadi ya. Iya, karena saya tadi mulai bekerja itu jam 5, jadi nggak selesai. Karena ya jam 4:15 saya baru bisa bangun. Kepala sudah agak reda sedikit gitu. Sudah bangun pakai jaketan, pakai kaos kaki, kerja. Ini nggak selesai. Nanti pada hitungan angka yatakilah. Yatakilah itu kan yatakil itu angkanya kan 57. Ini 57. Terus Allahnya 74. Jumlah seluruhnya ini kan 131. 131. 131 itu ada kata asyakirin. Asyakirin itu 131. Jadi orang yang persyaratan itu akan didapatkan karunia ketemu dengan pengambilan keputusan tepat dan penyelesaian masalah yang tuntas, itu pada orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang pandai bersyukur, asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, ini yang akan kita bahas pada insya Allah pertemuan yang akan datang.